Salam saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu yang penuh berkat ini. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari saat teduh kita setiap hari. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih buat berkat luar biasa berupa kesehatan tubuh kami dan nafas kehidupan yang masih kami miliki hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk bisa bersateduh dan menerima berkat pengajaran melalui firman-Mu. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan sebentar lagi. Juga berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar renungan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang keempat mengenai hari perhentian. Pada umumnya, orang mengartikan hari perhentian yang ditulis dalam Ibrani pasal 4 ini sebagai hari Sabat, yaitu hari di mana orang beristirahat, seperti halnya Allah beristirahat dari pekerjaan penciptaannya pada hari yang ketujuh. Akan tetapi, saat kita menggali pasal ini lebih dalam, kita akan menemukan hal-hal yang lebih luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pasal sebelumnya, yaitu Ibrani pasal 3, dituliskan tentang bangsa Israel yang tidak dapat memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian oleh karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Ketidaktaatan selalu disebabkan ketidakpercayaan. Saat kita tidak mempercayai seseorang, kita tidak akan mentaati orang itu. Kemudian dalam Ibrani pasal 4, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan ini dikaitkan dengan tidak bisa memasuki hari perhentian yang telah disediakan oleh Tuhan. Hari perhentian yang dimaksudkan Tuhan di sini bukanlah hari di mana bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua, karena Ibrani 4 ayat 8 berkata demikian. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Hari perhentian ini juga bukan berarti kita beristirahat dan tidak melakukan apa-apa di sepanjang hari, melainkan hari perhentian ini berbicara tentang Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 11 berkata demikian mengenai apa yang dialami oleh bangsa Israel. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa yang dialami oleh bangsa Israel merupakan contoh dan peringatan yang berlaku juga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya pada zaman perjanjian lama merupakan gambaran tentang Kristus. Tata cara ibadah, perkakas bait Allah, membuat nubuatan dan kisah-kisah hidup para tokoh Alkitab, semuanya mengarahkan kita kepada Kristus. Keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah tentang Kristus. Jadi, saat penulis kitab Ibrani menuliskan tentang hari perhentian dalam pasal yang keempat, ia sedang berbicara tentang hari perhentian yang kita masuki melalui Kristus. Kolose 2 ayat 16-17, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus.
Masuk ke dalam hari perhentian berarti kita masuk dalam karya penebusan Kristus yang telah selesai. Masuk ke dalam hari perhentian berarti kita masuk dalam keselamatan oleh karena kasih karunia, bukan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Masuk ke dalam hari perhentian berarti kita berhenti berusaha mendapatkan keselamatan melalui usaha-usaha kita sendiri, melainkan kita menerimanya melalui iman, seperti yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Masuk ke dalam hari perhentian berarti kita tidak melakukan apa-apa lagi untuk memperoleh keselamatan. Kita hanya perlu beriman dan menerima apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku, seorang pengkhotbah mengatakan bahwa ada dua jalan masuk ke sorga, yaitu jalan yang pertama adalah kita masuk sorga dengan cara tidak melakukan dosa apapun di sepanjang hidup kita, yang artinya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun karena Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kabar baiknya adalah kita bisa memasuki sorga melalui jalan yang kedua, yaitu jalan kasih karunia melalui apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak semua orang yang mendengar kabar baik mengenai Injil bisa diselamatkan, karena mendengar saja tidak bisa menyelamatkan kita, melainkan kita harus memiliki iman yang mempercayai kabar baik mengenai Injil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita akan memasuki hari perhentian yang telah disediakan Allah bagi kita, dan kita bisa berhenti dari upaya-upaya kita untuk melakukan perbuatan baik demi mendapatkan keselamatan dan bisa masuk surga. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan pagi ini kita mengerti dan menghargai hari perhentian yang telah disediakan Allah bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi ini yang mengawali hari kami dengan persekutuan bersama-Mu. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Engkau gunung batu yang melindungi kami. Kami serahkan segala perbuatan dan perkataan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami ke dalam hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu dan saksi-saksi Kristus yang menerangi dunia gelap di sekeliling kami. Pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih dan para pemimpin bangsa ini. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan menopang bangsa kami, memberkati dan melindungi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.